trader, perkenalkan nama saya Anggu Harumsari, saya sebagai trading analis dan di sebelah saya ada Pak Abdul Kamil sebagai teknika analis. Di sini saya ingin bertanya-tanya Pak tentang pemahaman analisis dasar teknikal. Baik Pak, saya akan bertanya tentang pemahaman analisis dasar teknikal. Yang pertama, perilaku pihak yang diperdagangkan di pasar atau di market. Siapa saja Pak Abdul? Oke, baik, terima kasih. Saya kira pertanyaannya bagus sekali ya. Ada beberapa pertanyaan, nanti akan saya jawab satu persatu, ya kan? Jadi pertanyaan yang pertama, perilaku pihak yang dipedagang di pasar ya, atau di market. Oke, jadi siapa saja sih yang terlibat dalam perdagangan di pasar bursa? Kan itu orang selalu tanya, siapa saja sih? Nah, ini ada beberapa dikategorikan menjadi 3 bagian sebenarnya ya. Yang pertama yaitu satu, yaitu pembeli. Apa sih pembeli atau membeli itu? Yaitu seorang yang melakukan pembelian terhadap instrumen tertentu ya, baik untuk posisi baru atau untuk melikuidasi posisi yang sebelumnya. Artinya dia itu sudah punya posisi untuk transaksi, tetapi ada juga yang belum terlikuidasi. Maksudnya terlikuidasi belum ditutup, dia sudah open posisi sebelumnya, sehingga dia menambah posisi baru. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu pihak penjual atau yang menjual. Nah, siapa sih penjual tersebut ya kan? Jadi penjual itu yang melakukan suatu penjualan ya, sama seperti tadi, yaitu terhadap instrumen tertentu ya, baik komoditi ataupun forex yang kita pelajari setiap hari itu sendiri ya, baik untuk posisi yang baru ya kan, dan untuk melikuidasi posisi yang sudah pernah dilakukannya. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu mengamat atau pengamat. Jadi seseorang dalam bursa itu ada yang dia hanya mengamati, tetapi dia tidak melakukan transaksi. Kenapa? Karena dia sudah ada transaksi sebelumnya. Jadi itulah bagian-bagian mereka yang terlibat di bursa tersebut. Untuk pertanyaan kedua, untuk menganalisa perlu adanya tahapan analisa, itu apa saja Pak Abdul? Oke, dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tadi disampaikan, untuk menganalisa perlu adanya tahapan analisa, betul ya? Nah, memang kita sebelum melakukan suatu transaksi di market, kita perlu analisa dulu ya. Yang pertama apa? Itu dibikin suatu chart ya, bagan. Jadi tahapan-tahapan itu yang pertama adalah kita harus melakukan analisa dulu. Jadi tidak sembarangan kita mau masuk market, mau melakukan transaksi tanpa mengadakan analisa. Nah, yang pertama adalah analisa. Sedangkan yang kedua, kita harus tentunya melihat chart ya kan, yang ditampilkan dalam bagan tersebut. Jadi kita tidak serta-merta biarpun kita analisa, oh ini harga mau naik, harga mau turun, tapi harus ada data yang kita gunakan sebagai referensi, yaitu dengan melihat chart ya. Itu tahapan yang kedua. Sedangkan tahapan yang ketiga ya kan, jadi pertama adalah menganalisa, selanjutnya melihat chart, yang ketiga adalah melihat trennya ya kan. Ketika kita sudah menentukan chartnya, kelihatan oh ya ini trennya naik, oh ya ini trennya turun ya kan, dan disitulah peluang akan ada. Jadi tahapan ketiga kita harus tentukan dulu trennya naik ataupun turun. Kalau trennya naik, berarti potensi untuk transaksi untuk menghasilkan suatu keuntungan yang maksimal adalah transaksi pembelian. Dan sebaliknya, kalau dalam chart tadi terlihat atau datanya itu kelihatan trennya turun, maka transaksi yang terbaik atau mempunyai potensi maksimal untuk mendapatkan keuntungan adalah melakukan transaksi jual dulu. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus kita pahami. Jadi kita harus menganalisa, melihat chart, lihat trennya, di situ ada peluang baru transaksi. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan selanjutnya, untuk memahami hal tersebut, apa saja asumsi yang ada di market? Oke, baik. Dan untuk yang pertanyaan ketiga ya, untuk memahami ya, mengetahui tentang analisa teknikal itu ada 3 asumsi dasar ya. Itu harus kita pahami. Yang pertama apa? Yang pertama adalah market discount everything. Artinya apa? Bahwa apa yang ditampilkan dalam chart di atas tersebut itu sudah merupakan cerminan ya, pelaku pasar secara psikologi dia sudah mengetahui ini adalah buyer,
yang kita lihat dari kandal bentuknya up, ini adalah seller. Jadi cerminan itu sudah ada ketika kita menganalisa di chart tadi. Itu yang pertama, asumsi yang pertama ya. Sedangkan yang kedua adalah price move in trend. Artinya apa? Bahwa harga itu sebenarnya kecenderungan bergerak sesuai dengan trennya. Artinya ketika kita melakukan suatu transaksi, jangan pernah melawan trennya. Kalau misalkan ini trennya kan naik, ya jangan melakukan transaksi jual dulu. Pasti ada nantinya, ada titik di mana harga itu akan mengalami kejenuhan atau over ya, baik overbought ataupun oversold. Nah, seperti itu. Sedangkan yang ketiga yaitu history repeat and sell. Artinya apa? Bahwa sebenarnya harga itu mengulang dengan harga sebelumnya, atau dalam istilahnya sejarah selalu mengulang. Jadi pola-pola pergerakan harga sendiri itu sudah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Yang membedakan cuma satu, mungkin polanya sama tetapi volumenya yang berbeda. Itu Mbak Anggun ya. Baik, pertanyaan terakhir Pak, untuk melihat harga ada beberapa tipe, apa saja bisa dijelaskan Pak Abdul? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Pasti orang bertanya, untuk melihat suatu pergerakan harga pasti ada tipe untuk melihatnya ya. Ada beberapa tipe di sini. Yang pertama adalah dengan chart, yaitu ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah bar chart ya. Bar chart yaitu untuk menentukan, di situ sebenarnya sama, setiap harga itu ada 4 komponen ya. Dari harga open, harga high, harga low, dan harga close. Nah, dalam bar chart tersebut itu kita juga tersajikan hanya dia bentuknya seperti tangkai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah line chart, yaitu line chart adalah pergerakan harga berdasarkan close candle atau close market dalam periode tertentu, sehingga itu untuk menentukan di titik-titik harga penutupan dari suatu waktu tertentu. Kita ada beberapa time frame ya, di situ ada dari mulai misalkan M1 sampai monthly seperti itu. Nah, itu ditampilkan dengan line chart ya kan. Nah, yang ketiga yaitu candlestick. Nah, candlestick itulah yang umum kita sering pakai ya untuk analisa, karena dia lebih bisa mewakili. Intinya analisanya lebih mudah karena situ ada untuk menentukan apakah harga naik, harga turun, itu sudah langsung terlihat tersaji ya dari bentuk bodinya dan warnanya. Kadang ada kita kasih warna ya, misalkan untuk harga naik bodinya kita kasih warna biru, dan untuk turun kita kasih warna merah. Nah, itu lebih enak, artinya secara analisa kita lebih mudah. Itu yang bisa sampaikan Bangun. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi sedikit banyak dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Abdul atas penjelasannya tadi, semoga bermanfaat. Dan buat sahabat trader semuanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi buat kalian yang ingin tahu informasi-informasi selanjutnya tentang Hidimax. Hidimax, we are number one.